Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillah kita bersama lagi dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu agama. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang qadha dan qadar. Nah, di sini kita akan membahas materi kita, yaitu mengenai pengertian, kemudian dalil dan jenis daripada qadha dan qadar. Nah, kita langsung kepada materi pada hari ini, yaitu yang pertama, ini sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam berkenaan dengan iman, yaitu antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadarihi wa khairihi wa syarrih. Hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula dengan qadha dan qadar, yaitu ketentuan baik dan buruk. Nah, di sini qadha dan qadar itu adalah masuk dalam rukun iman yang keenam. Maka kita wajib mengimani qadha dan qadar. Nah, kita beriman kepada qadha dan qadar itu artinya bahwa kita itu percaya dan yakin dengan sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi Allah sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, jika salah seorang di antara kita semua ada yang tidak beriman kepada qadha dan qadar, maka tergolong orang yang telah keluar dari agama Islam. Karena qadha dan qadar itu masuk dalam rukun iman yang harus kita imani. Kalau kita tidak mengimani salah satu di antara rukun iman, maka dianggap sebagai murtad atau keluar dari agama Islam. Makanya di sini kita harus beriman kepada qadha dan qadar. Nah, kita akan bahas selanjutnya berkaitan dengan qadha dan qadar. Nah, di sini ada pengertian qadha dan qadar. Para ulama ada yang membedakan bahwa qadha dan qadar, dan ada pula yang menyamakan antara qadha dan qadar. Nah, saya menjelaskan berkaitan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa qadha dan qadar itu sama. Mereka mendefinisikan bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Nah, inilah pandangan ulama yang menyamakan qadha dan qadar. Nah, ada pula ulama yang mendefinisikan bahwa qadha dan qadar itu berbeda. Nah, kita bahas. Sekarang pengertian qadha. Secara bahasa, hukum atau ketetapan, keputusan, pemerintah, kehendak, mewujudkan, pemberitahuan, dan penciptaan. Nah, ini secara bahasa arti dari qadha. Nah, secara istilah Islam, qadha itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Jadi Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu dari zaman azali. Azali itu zaman tanpa permulaan dan penghabisan. Nah, ini sebagai contoh daripada qadha adalah usia. Allah menciptakan usia. Ada pula contoh penciptaan bumi. Nah, ini ketetapan yang Allah berikan kepada makhluknya. Nah, kemudian berkenaan dengan qadar, secara bahasa adalah hukum kepastian, peraturan, dan ukuran. Ketentuan sesuatu yang perkara mengikut kadar yang tertentu. Jadi qadar itu mengikuti qadha. Nah, secara istilah, qadar itu adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi Allah berkehendak memberikan kepastian dari qadarnya. Sebagai contoh,
Tadi di qada Allah menciptakan usia. Nah, di qadar Allah menetapkan kepastian. Sebagai contoh usia manusia misalnya 63 tahun. Allah menciptakan usia. Nah, usia ini masuk dalam qada, ketetapan yang Allah berikan. Nah, qadarnya Allah itu memberikan umur kita itu misalnya 63 tahun. Jadi umur kita itu sudah ditetapkan, sudah diberikan kepastian bahwa umur kita 63 tahun. Ini sebagai contoh. Kemudian di contoh yang kedua, tadi di qada itu ada penciptaan bumi. Nah, di qadar Allah itu memberikan ketentuan. Jadi sejak zaman azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Jadi setelah Allah menciptakan bumi, Allah itu berkehendak memberikan kepastian bahwa bumi ini diciptakan untuk manusia dengan berbagai ketetapan. Nah, ini antara qada dan qadar. Jadi saling mengikat. Nah, kemudian berkenaan dengan qada dan qadar ini sama halnya dengan takdir, dalam bahasa Arab takdir ya. Qadar adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Nah, adapun dalil di sini ada sabda Rasul bahwa hendaklah kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya dari Allah. Adapun dalil tentang takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Nah, di situ disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan ini berkaitan dengan qada dan qadar, itu banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keduanya. Nah, yang diantaranya ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya bahwa tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dalil pula yang lain, ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 13, kemudian juga ada di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Nah, ini berkenaan dengan dalil qada dan qadar. Nah, selanjutnya dalil takdir yang lain. Ini yang saya rangkum, yang suratnya atau ayatnya ini cukup panjang. Nah, yang pertama dari Quran surat Al-An'am ayat 59, kemudian ada Quran surat Maryam ayat 21, dan kemudian ada pula hadis Nabi. Nah, yang pertama Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya bahwa dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi semua ketetapan, semua kepastian itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian di dalam Quran surat Maryam ayat 21 dijelaskan demikianlah keadaannya, tak usahlah diherankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Nah, ini masih berkaitan dengan takdir. Kemudian dari hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir makhluk sebelum Dia menciptakan langit-langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Dan arsy-Nya berada di atas air. Nah, ini berkenaan dengan dalil tentang takdir.
Nah, hukum beriman dengan qada dan qadar. Tadi di awal sudah saya singgungkan bahwa hukum beriman dengan qada dan qadar itu adalah wajib. Nah, di situ pertama, wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Jadi Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Kemudian Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan suatu keadaan dari seorang manusia dan Allah mengetahui segala apapun yang dilakukan oleh yang akan dan yang sedang dan yang sudah oleh manusia tersebut. Dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali. Jadi zaman azali tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Nah, hukum berimannya kepada qada dan qadar adalah wajib. Harus kita imani, harus kita yakini. Nah, selanjutnya berkenaan dengan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah beriman kepada Al-Qadar itu termasuk dalam tauhid. Tauhid itu keimanan. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi mengingkari qada, maka pengingkarannya itu membatalkan tauhidnya. Artinya murtad, keluar dari agama Islam. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa iman kepada qada dan qadar adalah wajib. Kalau kita tidak beriman dari rukun-rukun iman, maka kita sudah tergolong orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Maka sudah wajib kita itu menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, dan terus kita pupuk, kita bina, kita semangat lagi dalam menuntut ilmu agama. Nah, berkaitan dengan takdir, di sini ada takdir ilahiyah dan takdir ikhtiariyah. Nah, takdir itu ada dua macam. Nah, yang biasa umum yang biasa kita ketahui itu ada takdir mubron. Nah, takdir mubrom. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua itu ada takdir muallak. Nah, apa itu takdir mubron? Nah, ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Jadi manusia itu tidak memiliki suatu usaha apapun untuk merubahnya, untuk memilihnya, tidak ada. Seperti di sini apa? Kematian. Kita tidak bisa memilih kematian kita. Kemudian jenis kelamin. Nah, kita tidak bisa memilih. Saya nggak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan saja. Bagaimana kita bisa milih? Tidak bisa kita milih. Kemudian jodoh. Nah, kita tidak ada yang tahu jodoh kita. Apakah ada di sekitar kita atau di seberang sana. Nah, itu ya. Kemudian kiamat. Kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Semua makhluk tidak ada yang mengetahui. Hanya kita diperlihatkan atau diketahui tanda-tandanya saja. Nah, itu berkaitan dengan takdir mubron. Kemudian takdir mu'allak, yaitu ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia, ikhtiar. Kalau kita itu berusaha, pasti kita dapat, pasti kita bisa. Kalau orang tidak bisa berusaha, tidak mau berusaha, pasti dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, sebagai contoh, kepintaran. Manusia dilahirkan itu dalam keadaan belum mengetahui, belum mengetahui suatu apapun. Makanya kita diperintahkan untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan. Sebuah hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wajib dia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib pula dia mengetahui ilmunya. Nah, jadi kita hidup di dunia ya butuh ilmu, di akhirat juga butuh ilmu. Semuanya kita butuh ilmu. Maka ini dilakukan oleh ikhtiar kita. Kekayaan.
Kita pengen memiliki harta yang banyak, ya tentu kita harus berusaha, bekerja supaya mendapatkan kekayaan. Tapi jangan sampai lupa dengan kekayaan akhirat. Kemudian ada kerusakan alam. Ya kalau kita tidak bisa menjaga, ada yang membuang sampah satu, yang lain mengikuti. Nah ini kan namanya merusak. Jika ada satu yang merusak alam, maka kalianlah berbuat kebajikan, bukan kita mengikuti keburukan. Cegah mereka yang melakukan kerusakan. Kecelakaan. Nah, kecelakaan ditimbul bisa jadi karena dia tidak berhati-hati. Makanya ikhtiar di sini penting. Sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk iman kita kepada takdir. Nah, kita harus berikhtiar, harus memiliki sifat optimis. Di zaman yang wabah ini merajalela, wabah ini menyebar. Nah, kita ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita dengan tetap memakai protokol kesehatan supaya tidak terkena virus. Kita jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, yang halal, yang baik. Kita jaga kesehatan kita, sering-sering berjemur. Nah, di sini ikhtiar kita supaya bisa terhindar dari penyakit virus corona tersebut. Nah, disinilah materi kita pada kesempatan ini. Dan yang terakhir di sini ada peta hidup. Nah, di sini ada alam roh. Ini masih kaitannya dengan qada dan qadar. Jadi sebelum roh itu ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu kepada sebuah janin, di sini ada alam roh. Ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ini yang artinya, apakah kamu mengakui bahwa diriku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab benar, bahkan kami menyaksikannya. Jadi sebelum mereka itu ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, mereka itu, kita semuanya itu dalam keadaan beriman. Roh kita pada saat kita belum ditiupkan kepada janin, belum ditiupkan kepada rahim seorang ibu, kita itu sudah beriman. Makanya ketika ada bayi yang meninggal, janin yang meninggal, itu adalah min ahlil jannah, orang-orang yang masuk dalam golongan ahli surga. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan suci. Jadi orang atau anak kecil, bayi begitu, atau bahkan yang masih dalam kandungan, dalam rahim, masih berupa janin, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang suci, min ahlil jannah, golongan daripada penghuni surga. Jadi ketika mereka meninggal, maka sudah pasti masuk dalam surganya Allah. Nah, setelah dari alam roh kemudian ditiupkan dalam rahim seorang ibu di usia 4 bulan. Nah, disinilah makanya ada acara atau tradisi biasanya 4 bulanan. 4 bulanan di sini bertujuan untuk supaya ruh yang akan ditiupkan oleh Allah ini adalah ruh yang baik, yang soleh, yang solehah. Sehingga ruh tadi yang ditiupkan dalam rahim ibu itu menjadi janin yang baik, yang kemudian nanti dilahirkan dalam keadaan yang sehat, yang soleh dan solehah. Ini harapannya. Sehingga banyak-banyaklah berdoa kelak setelah kalian itu memiliki atau menikah kemudian memiliki anak. Nah, pada saat 4 bulanan ini, kehamilan 4 bulan, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon kepada Allah supaya keturunannya diberikan keturunan yang soleh dan solehah, yang baik. Nah, kemudian dilahirlah ke dalam alam dunia. Nah, alam dunia ini tadi berkaitan dengan qada dan qadar sudah jelas. Nah, kemudian di alam barzah, dalam barzah sampai dalam mahsyar, kemudian yaumul jaza, hari pembalasan baik dan buruk. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, berkaitan dengan takdir, ini saya tambahkan ada takdir menurut waktunya. Jadi macam-macam takdir berkenaan dengan golongan. Nah, jadi takdir umum sebelum ciptaan alam, itulah yang dijelaskan terdahulu yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Takdir ini tidak merubah
Bahkan Lauhul Mahfuz adalah ummul kitab. Takdir rezeki, ajal dan amal manusia ini sebelum diciptakannya makhluk. Jadi Allah sudah menetapkan ada rizki, ajal. Kemudian takdir seperti yang di atas, namun setelah menjadi janin dan dititipkannya ruh. Jadi ketika ruh dititipkan, maka Allah sudah memberikan qadarnya, takdirnya, bahwa si janin ini berkembang atau berkurang. Kemudian soleh ataupun solehah atau tidaknya, nah semuanya sudah mendapatkan ada kepastian dari Tuhan kita Allah. Kemudian ada takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Nah, takdir tahunan ini kan setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar, atau disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Nah, di hari-hari ganjil, malam-malam yang ganjil. Nah, takdir ini bisa kita raih dengan kita ikhtiar. Bagaimana? Ya dengan sholat Lailatul Qadar. Nah, ini kaitannya dengan ikhtiar. Kemudian yang terakhir takdir harian, seperti doa yang mustajab. Kita menginginkan sesuatu, ya kita berdoa, kita berusaha. Nah, di sini ada 3 aliran takdir. Nah, ini banyak sekali dari kita itu tidak menyadari kita itu berada di mana. Nah, di sini ada 3 aliran takdir. Yang pertama Jabariyah, kemudian Qadariyah, dan yang ketiga adalah Asy'ariyah. Nah, takdir Jabariyah itu segala sesuatu sudah ditetapkan, manusia tidak punya kehendak. Nah, ini Jabariyah, termasuk golongan yang sesat. Kita tidak boleh mengikuti golongan atau aliran tersebut. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ditetapkan. Mereka beranggapan bahwa manusia itu tidak memiliki usaha apapun. Buat apa usaha? Kita lahir sudah ditentukan. Kita berbuat sudah ditentukan. Rezeki kita sudah ditentukan. Buat apa usaha? Nah, ini pendapat daripada Jabariyah. Jadi tidak ada usaha apapun untuk mereka lakukan. Intinya ya pasrah, terima takdirnya. Kemudian Qadariyah, manusia bebas berkehendak sesuka hati. Jadi segala ketetapan, segala sesuatu itu adalah kehendak manusia. Ini ada unsur meniadakan Tuhan. Jadi di sini Tuhan Allah tidak ikut campur dalam urusan perbuatan manusia. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa manusia itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, di sini aliran Qadariyah di sini tidak mengimani, tidak mempercayai, bahkan mereka itu meniadakan kehendak dari Tuhan. Jadi semua yang dilakukan itu adalah ulah mereka sendiri, manusia. Nah, yang ketiga aliran Asy'ariyah. Nah, ini golongan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu menengah, yaitu moderat. Jadi aliran yang di pertengahan, yaitu ada yang pasti tetap tak bisa dirubah dan ada yang bisa diusahakan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada takdir mubron dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq di sini ada takdir berkenaan dengan ikhtiar seseorang. Kita bisa memilih. Nah, di sini kita bisa memilih. Walaupun pada dasarnya kita sudah ditentukan kita akan kemana, tapi kita mempunyai pilihan. Nah, pilihan di sini kan termasuk usaha ikhtiar kita. Nah, materi tentang qada dan qadar sudah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian pahami, bisa kalian dalami lagi, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan semuanya bisa paham. Ya, paham zahir dan batin, kemudian bisa mengamalkan, mengimani secara mendalam tentang qada dan qadar. Demikian yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.